Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita sejenak untuk meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Saudara jemaat terkasih, mungkin di dalam kehidupan kita ada masalah-masalah yang tak kunjung berakhir. Namun marilah melihat itu dari sisi iman kita. Kalau masalah-masalah itu Tuhan izinkan datang di dalam kehidupan kita, hal itu akan Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Rasul Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Satu hal yang menjadi pertanyaan sekarang untuk kita, maukah kita mengizinkan apa yang telah Tuhan izinkan terjadi? Faktanya dua kita ialah, Tuhan lepaskanlah saya dari persoalan ini. Sungguh jarang kita meminta supaya kita diberi kemampuan dan hikmat menjalani persoalan itu. Bukankah kecenderungan manusia lari dari persoalan? Saudaraku, izinkanlah Tuhan turut bekerja dalam setiap pergumulan kita dan meraih banyak kebaikan melalui ujian itu. Dalam firman Tuhan hari ini, kita ketahui bahwa Yesus sebagai manusia sejati menghendaki untuk menuruti kehendak Bapanya. Gambaran kesejatian Yesus sangat jelas kita lihat pada peristiwa Getsemani. Sebagai manusia sejati, ia benar-benar dalam tekanan dan pergumulan yang luar biasa berat ketika menghadapi kematian itu. Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 38, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Sedemikian beratnya perasaan Yesus dalam Lukas 22 ayat 43 sampai ayat 44. Kita lihat, lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ungkapan ini mengandung pengertian takut, cemas, sedih, dan derita batin sekaligus. Peluh yang menetes ke tanah seperti tetesan darah ini hanya terjadi pada orang yang sedang diliputi pergumulan batin yang sangat berat. Namun Yesus ingin agar kehendak Bapa itu terjadi, tidak untuk membatalkan. Cawan itu bukanlah hanya bermakna penderitaan, namun sebagaimana kita baca dalam Mazmur 11 ayat 6, itu adalah murka Allah. Cawan yang harus diminumnya sampai tetes terakhir adalah hukuman Allah atas orang berdosa yang akan diterimanya untuk menggantikan kita orang-orang berdosa. Sedemikian beratnya itu, Yesus memohon agar cawan itu diambil darinya. Tentu saja permohonan itu tidak dikabulkan, sebab kalau tidak rencana Allah untuk menyelamatkan manusia akan gagal. Yesus juga tidak mau rencana dan kehendak Allah itu gagal. Maka Yesus juga berdoa, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Sangatlah jelas bahwa Yesus juga memohon agar kehendak Bapanya yang terjadi. Dan itulah yang terjadi. Bapa mendengar dia. Yesus dari Getsemani menuju Golgota dengan kekuatan yang baru. Ia harus meminum dari cawan murka Allah sampai habis. Tetapi ia melakukannya dengan sukarela dan ketaatan demi keselamatan kita. Sebesar apapun persoalan kita Bapak Ibu, seberat apapun beban kita, hadapilah. Dan izinkanlah Tuhan turut bekerja. Berjuanglah agar kehendak Allah terjadi dalam hidupmu. Karena itu untuk keselamatan dan kebaikan kita.
Selamat menyambut Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas anugerah-Mu yang paling besar di dalam kehidupan kami. Engkau telah mengaruniakan putra-Mu yang tunggal, anak-Mu yang kekasih, untuk menjadi korban sebagai ganti menerima hukuman yang seharusnya kami terima. Di dalam pergumulannya sebagai manusia, ia menderita amat sangat. Namun dia taat sampai mati menuruti kehendak Bapa di surga. Biarlah juga kami Tuhan taat. Biarlah juga kami Tuhan berkeinginan dan rindu untuk selalu melakukan kehendak Bapa di surga. Karena itu adalah untuk keselamatan kami, demi kebaikan kami. Kuatkan kami Tuhan, dan biarlah Engkau turut bekerja bersama-sama dengan kami saat kami menghadapi persoalan dan pergumulan hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat menyambut Paskah. Shalom Horas.